Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan: apakah benar sholawat itu, orang yang membaca sholawat itu rezekinya bisa lancar? Nah, sholawat bersolawat ini dijelaskan di dalam sebuah ayat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi di situ kata-katanya bukan Allah dan para malaikatnya membaca solawat, bukan, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah merahmati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa atau tugas yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangatlah luar biasa, penuh pengorbanan dan penuh dengan kesengsaraan. Oleh karena itu Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk pertanyaan saudaraku ini, yang dimaksud adalah apakah benar orang yang membaca sholawat itu rezekinya berlimpah atau rezekinya lancar. Seringkali ini yang harus saya luruskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya innamal a'malu binniyati likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya suatu amal sah atau sahnya amal, diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya yang benar. Dan niat yang benar itu letaknya ada di dalam hati. Lalu apakah benar membaca sholawat itu bisa melancarkan rezeki? Itu kita kembalikan lagi kepada niat kita. Bukan hanya lancar rezeki saja,
Kalau memang di hatinya diniati untuk memperoleh kesaktian, akhirnya doanya mustajab, doanya mandi kata orang Jawa itu, ya bisa saja terjadi. Allah sudah bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apabila hambaku menginginkan dia membaca sholawat agar dia kaya, ya sudah. Apabila hambaku menghendaki membaca sholawat itu agar kebal senjata, ya yang terjadi seperti itu. Jadi semua apapun amal itu tergantung dari niat kita. Nah, sedangkan bersolawat dan membaca solawat itu tidak sama. Letak perbedaannya di mana bersolawat dengan membaca solawat? Kita kembalikan lagi kepada zikir. Ingatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholawat ini ingatnya hati kita kepada makhluk Allah yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dinul haq oleh Allah Ta'ala, yang dibekali kitab Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus meniru jejak-jejak beliau, jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Jangan, ya tidak apa-apa sih membaca sholat itu bagus. Bahkan dianjurkan oleh para ulama-ulama, perbanyaklah membaca sholawat. Akan tetapi hati kita juga harus kembali lagi kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah hingga Islam ini menjadi tersebar di seluruh dunia. Harus kita kaji lagi, kita angan-angan apa yang telah dilakukan Rasulullah ketika berdakwah di Taif. Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran onta. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika dia dizalimi seperti itu? Aku sudah memaafkan mereka, dan semoga anak keturunannya nantinya ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah ini tidak mempunyai dendam apapun, karena hatinya sudah yakin dan percaya bahwasannya semua apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba harus ikhlas dan ridho atas setiap ketentuannya. Dan diriwayatkan lagi dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah berangkat ke masjid, diludahi oleh orang kafir. Kemudian suatu hari orang yang meludahi Rasulullah itu sakit. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pulang mengambil roti, susu dengan kurma. Kemudian ditanya sama sahabat, mau kemana panjenengan Rasulullah? Aku mau menjenguk orang yang sakit, katanya kamu itu. Akhirnya setelah sampai di rumahnya, didodok pintunya. Assalamualaikum. Kemudian orang yang kafir yang meludahi Kanjeng Rasulullah itu
berbaring di atas kamar, berbaring di atas tempat tidurnya, tidak bisa turun untuk membukakan pintu. Bukalah sendiri pintunya, tidak aku kunci. Nah, ketika Rasulullah masuk, kemudian sang orang kafir itu tercengang dan dia berkata, temanku yang setiap hari menemani aku belum ada yang datang menjengukku, tapi kenapa kau Muhammad, kau yang aku zalimi setiap hari, kau menjengukku dan membawakan makanan-makanan ini untukku. Wahai Muhammad, engkau malaikat apa manusia? Itu yang diucapkan oleh orang kafir. Wahai Muhammad, mulai saat ini aku ingin memeluk agamamu. Maka ditalkin oleh Rasulullah membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian sang kafir itu telah masuk Islam. Setelah ditalkin meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak mempunyai dendam walaupun kepada orang kafir. Dia selalu rahmat, dia selalu positif hatinya kepada semua makhluk Allah, kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah uraian dari bersolawat. Tidak cukup kita hanya membaca solawat saja, tetapi hati kita penuh iri dan dengki kepada makhluk Allah. Ini namanya tidak bersolawat. Dan ketika kita hanya membaca solawat saja, maka keramat saja yang akan kita peroleh. Rezeki yang lancar, diberi kesehatan, keselamatan, bahkan ada yang digunakan untuk kebal senjata, untuk ilmu-ilmu yang lain. Yang ilmu itu tidak membimbing, tidak menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu tidak membawanya menuju kewusulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita membaca sholawat, memperbanyak sholawat, hati kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perbedaan bersolawat dan membaca sholawat. Harus kita renungkan kebenarannya. Adakah kita yang sering membaca sholawat, memperbanyak sholawat, sudahkah bersih hati kita dari kesombongan dan kedengkian kepada makhluk Allah? Maka selama kedengkian, dendam itu masih bersarang di hati kita, sampai kapanpun tidak akan ada ketenangan di dalam hati kita. Silahkan memperbanyak sholawat, itu bagus, akan tetapi perlu diingat, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Kalau kita memperbanyak sholawat, kita masih angkuh, kita masih congkak kepada sesama, seringkali kita memfitnah yang lain, merasa benar, dan selalu mengkafirkan yang lain. Ini bukan sifat Rasulullah sesungguhnya. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak menurunkanmu ke dunia ini Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Lalu apa alasan kita hanya memperbanyak sholawat saja, tapi hati kita tidak
meniru Rasulullah SAW. Kalau urusan kesaktian memang sakti. Sholawat itu terkenal ampuh untuk segala sesuatu. Akan tetapi semua itu tidak akan membawa kewusulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hati yang bersih dan wusul makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya sudah difahami saudaraku. Inilah jawaban yang saya berikan untuk saudaraku yang bertanya. Jadi di samping panjenengan memperbanyak sholawat, hati kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu rahmat kepada semua makhluk Allah. Kiranya sudah bisa, semoga bisa difahami saudaraku. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.